Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Wiseto. Untuk sebagai pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer serta teman-teman yang menyaksikan video kali ini, perkenalkan saya ada Fadi Febrian dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada kuliah interaksi manusia dan komputer mengenai redesign, prototyping, dan usability testing pada aplikasi Edlink. Langsung saja kita masuk ke user journey dan user map. Bisa dilihat di layar kaca Anda, di sini saya memiliki dua, yaitu user journey map dan user persona. Untuk yang kita analisis pengguna dan user journey map, pada tahap awal kami melakukan identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta evaluasi active dan lulus untuk memahami kebutuhan pengguna serta secara mendalam. Kami menyusun user persona bersama Ana yang di kiri ini, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam mengelola aktivitas akademiknya. Berdasarkan user journey map yang ada di kanannya, skenario absensi dapat dan pengumpulan tugas, kami menemukan beberapa pain points. Pengguna sering merasa bingung atau confused saat mencari tombol scan absen karena navigasi yang tersembunyi, serta mengalami kendala growth of evaluation akibat tidak adanya feedback konfirmasi yang jelas setelah melakukan aksi. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai HTA dan sitemap. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini kita mulai dari sitemap terlebih dahulu. Di sini ada bagian dashboard, tugas aktif, dan perubahan absensi OLS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang ulang sitemap aplikasi Edlink secara hierarkis ke dalam kategori yang lebih jelas: perkuliahan, profil kalender, akademik, nilai, pesan, dan dashboard. Nah, di sini kami memprioritaskan fitur-fitur vertikal seperti tugas aktif agar dapat diakses langsung dari dashboard serta mempermudah akses ke absensi online. Langsung dari detail mata kuliah tanpa langkah yang berbelit-belit. Yang selanjutnya yaitu HTA, yaitu hierarki task analysis untuk jalur merupakan tugas kuliah. Selanjutnya, kami menganalisis alur kerja pengguna yang menggunakan hierarki task analisis HTA untuk tugas utama, yaitu merupakan tugas kuliah. Lalu ini kami bedah ke dalam subteks terstruktur mulai dari login yang 1.1, lalu mengakses perkuliahan 2.2.2, mengecek detail dan detail tugas 3.1, 3.2, mengunggah file 4.1, strip 4.2, mengirim file 5.1 sampai 5.2, lalu hingga tahap akhir yaitu konfirmasi status terkirim 6.1 untuk memastikan pengguna mendapatkan umpan balik yang pasti. Oke, selanjutnya itu lanjut ke bagian desain atau wireframe, grayscale. Di sini ada halaman akademik, kalender, presisi online, dan tugas aktif. Berdasarkan HTA dan sitemap yang sudah saya jelaskan sebelumnya tersebut, kami merancang tampilan wireframe grayscale sebagai dasar perbaikan antar muka seperti yang dilihat di layar. Pertama, halaman utama ini ya, yang ini. Nah, untuk mengenai akademik, kami menyusun icon fitur penting seperti presensi, QR, KRS, KES, transkrip, nilai, dan jadwal perkuliahan dalam bentuk detail yang terapi dan intuitif. Kedua, halaman kalender yang sebelah kanannya menampilkan kalender bulanan interaktif dan indikator visual untuk kuis, tugas, dan UAS. Diikuti dapat jadwal kelas harian di bagian bawah. Ketiga, halaman absensi online yang halaman absensi online dibuat khusus dengan status kehadiran yang transparan, countdown waktu absen, penunjukan kades demi langkah, serta tombol utama saya hadir yang sangat menonjol. Keempat, yang paling kiri yaitu tugas aktif, menampilkan daftar seluruh tugas dari berbagai mata kuliah secara terpusat, lengkap, dan tengah waktu sehingga mahasiswa dapat memantau prioritas dengan mudah. Sekian presentasi dari saya sendiri dan akan dilanjut oleh teman saya di slide selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Saya Fadi Febrian undur diri dan muchas gracias. Ya, setelah dilanjutkan oleh rekan saya akan melanjutkan tentang perancangan antar muka
dan prototype high-fidelity. Pada tahap ini, mulai pengembangan firmware sebelumnya masih membentuk Grayscale menjadi prototype high-fidelity menggunakan Figma. Dalam proses perancangan ini, kami menerapkan beberapa visual design principles seperti pemilihan tipografi yang mudah dibaca, penggunaan warna yang konsisten, serta letak atau layout yang lebih rapi, serta ikon yang lebih jelas agar pengguna dapat memahami fungsi setiap menu dengan lebih mudah. Nah, seperti ini untuk penggunaan warna yang konsisten dan tata letak atau layout yang lebih rapi. Selain itu, kami juga memperbaiki alur navigasi sehingga pengguna dapat mengakses fitur penting seperti absensi, KRS, KHS, transkrip nilai, dan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kami menambahkan micro interaction pada prototipe seperti efek saat tombol ditekan, transmisi berpindah halaman, seperti ini. Seperti efek saat tombol ditekan, transisi berpindah halaman, serta indikator loading. Tujuannya agar pengguna mendapatkan umpan balik visual sehingga aplikasi terasa lebih responsif dan nyaman digunakan. Kami juga memperhatikan aspek aksesibilitas dengan menerapkan prinsip POUR, yaitu Refresh, Operable, Adjustable, dan Robust. Contohnya dengan menjaga kontras warna agar teks mudah dibaca. Di sini terlihat kontrasnya terlihat dan mudah dipahami untuk yang bagi pengguna awam. Menggunakan ukuran tombol yang nyaman ditekan, serta menyusun tampilan yang sederhana yang mudah dipahami oleh berbagai jenis pengguna. Ya, seperti Anda lihat di sini, tombol-tombolnya terlihat nyaman, tidak berdekatan, dan untuk susunan layout-layoutnya di sini sudah diperbaiki dengan benar. Dengan perbaikan tersebut, prototipe yang kami hasilkan memiliki tampilan lebih modern, lebih mudah digunakan, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan desain sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan perancangan antarmuka dan prototipe high-fidelity-nya. Nah, misalnya di sini kita klik scan QR code untuk absen. Nah, di sini akan muncul kamu belum absen. Nah, setelah itu di sini kita akan kembali lagi, akan melihat tugasnya, ya, detail. Nah, sebelumnya yang belum diperbaiki, di sini tidak ada yang merah-merah seperti ini dan tidak ada tulisan di bawah angka-angkanya seperti tugas, kuis, dan praktikum. Itu sebelumnya tidak ada. Setelah kami perbaiki, kami menambahkan keterangannya seperti tanggal 1 itu ada apa, tanggal 2 nya ada apa, terus tanggal 30 nya ada apa, untuk memudahkan si pengguna. Nah, selanjutnya untuk melihat tugasnya, kita klik tugas akhirnya. Nah, di sini tampilannya sebelumnya tidak seperti ini. Untuk tugas akhirnya kita rubah semuanya, hampir semuanya. Nah, di sini tertulis tugas aktif. UI UX desainnya belum dikumpulkan, tetapi pemrogram webnya sudah terkumpul keterangannya. Kalau yang dulu di sini tidak ada tulisan deadline, sisa hari, dan keterangan belum dikumpulkan. Setelah kita perbaiki, kita menambahkan deadline-nya tanggal berapa dengan jelas, sisa waktunya berapa hari lagi, dan keterangan apakah sudah mengumpulkan atau belumnya, atau belum. Nah,
sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagian akhir dari presentasi ini. Kemudian evaluasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu heuristic evaluation menggunakan 10 prinsip Nielsen heuristic. Selanjutnya ada usability testing yang melibatkan 5 responden serta pengukuran sistem usability scale atau SUS untuk mengukur tingkat usability dari prototipe yang telah kami kembangkan. Oke, kita langsung saja masuk pada tahap yang pertama, yaitu menggunakan 10 prinsip Nielsen heuristic. Jadi tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa prototipe Edlink telah memenuhi prinsip-prinsip usability sehingga nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, seluruh prinsip memperoleh 1 pas yang menunjukkan bahwa prototipe telah memenuhi aspek yang dinilai. Pada prinsip pertama, yaitu visibility of system status, prototipe menampilkan informasi status secara jelas seperti sisa waktu absensi dan batch status tugas, baik terkumpul maupun belum dikumpulkan. Kemudian pada prinsip match between system and real world, kami menggunakan istilah yang sudah familiar bagi mahasiswa, yaitu seperti jadwal, presensi, dan tugas aktif, sehingga pengguna lebih mudah dan memahami fungsi setiap menu. Untuk prinsip user control and freedom, setiap halaman dilengkapi tombol back sehingga pengguna dapat kembali dengan halaman sebelumnya dengan mudah. Sementara itu, prinsip konsistensi and standar diterapkan melalui penggunaan bottom navigation bar yang konsisten, terdiri dari menu beranda, perpilihan, tugas, pesan, dan profil. Pada prinsip error prevention, sistem memberikan tombol konfirmasi yang jelas, serta indikator syarat absensi sebelum pengguna melakukan proses absensi. Kemudian pada prinsip recognition, return, and recall, informasi penting seperti deadline, tugas, dan lokasi kelas langsung ditampilkan pada kartu informasi sehingga pengguna tidak perlu mengingatnya. Kemudian selanjutnya prinsip flexibility and efficiency of use diterapkan dengan memberikan akses langsung ke fitur presensi melalui tab presensi tanpa harus membuka beberapa halaman terlebih dahulu. Dari sisi estetik dan minimalis desain, tampilan beranda yang sebelumnya padat disederhanakan menjadi layout berbaris chord sehingga informasi terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Terakhir, pada prinsip help and documentation, prototipe menyediakan petunjuk singkat mengenai cara melakukan absensi online dalam 3 langkah yang mudah dipahami. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan usability testing untuk mengetahui apakah prototipe yang telah dirancang benar-benar mudah digunakan oleh pengguna. Jadi pengujian ini melibatkan 5 mahasiswa aktif Ars University yang mewakili target pengguna aplikasi Edlink. Setiap responden diminta menyelesaikan 3 skenario. Jadi selama proses pengujian ini, kami menggunakan metode think aloud, yaitu responden diminta menyampaikan secara langsung pendapat, pengalaman, maupun kesulitan yang mereka rasakan ketika menggunakan prototipe. Jadi berdasarkan hasil pengujian, seluruh responden memberikan tanggapan yang positif. Responden pertama menyampaikan bahwa tampilan halaman absensi sudah sangat jelas, tombol saya hadir mudah dijangkau, dan informasi sisa waktu absensi terlihat dengan jelas. Kemudian responden kedua menilai bahwa tampilan daftar tugas lebih rapi. Kemudian selanjutnya ada responden ketiga menyampaikan bahwa navigasi pada prototipe menjadi lebih sederhana dibandingkan aplikasi Edlink yang sebelumnya, karena seluruh menu utama dapat diakses dengan lebih mudah melalui navigasi pada bagian bawah. Oke, selanjutnya ada responden keempat, yaitu memberikan masukan bahwa status tugas kini lebih mudah dipahami karena menggunakan perbedaan warna yang jelas, yaitu orange untuk tugas yang belum dikumpulkan dan hijau untuk yang sudah dikumpulkan. Dan terakhir, responden kelima menilai bahwa tampilan kalender akademik lebih informatif karena setelah memilih tanggal daftar mata kuliah langsung ditampilkan. Oke, selanjutnya ada tahap ketiga atau tahap terakhir. Di sini yang kami lakukan adalah pengukuran sistem usability scale atau SUS. Jadi pada pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna prototipe berdasarkan pengalaman langsung para responden setelah menyelesaikan seluruh skenario pengujian. Jadi berdasarkan hasil kuesioner SUS, 5 responden memperoleh skor 85, 82,5, 87,5, 80, dan 85. Dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor SUS sebesar 84 dari 100. Jadi berdasarkan hasil penelitian sistem usability scale, skor di atas 80,3 termasuk dalam kategori grade A atau excellent appreciable.
Hal ini menunjukkan bahwa prototipe Edlink memiliki tingkat usability yang sangat baik dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Berdasarkan dari seluruh hasil analisis, perancangan, dan kemudian pengujian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa redesign antarmuka aplikasi Edlink ini berhasil meningkatkan kemudahan pengguna, efisiensi navigasi, dan pengalaman pengguna dibandingkan dengan aplikasi yang sebelumnya. Dengan demikian, prototipe yang kami rancang telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu menghasilkan antarmuka yang lebih mudah digunakan, lebih informatif, dan lebih nyaman bagi pengguna. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.